Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah subscribe, like, komen, dan share, semoga rezekinya terus mengalir tiada henti, disehatkan keluarganya, dimudahkan semua aktivitasnya, dan dikabul semua hajat-hajatnya. Amin. Abu Said Abu Khair, atau bisa disebut Abu Said Abul Khair, lahir di Persia pada tanggal 7 Desember tahun 967, sampai pada tanggal 12 Januari tahun 1049. Nama beliau bisa disebut Syekh Abu Said atau Abu Said. Beliau adalah seorang sufi dari Persia yang sangat terkenal dengan syair-syairnya, dan sangat berkontribusi besar terhadap perubahan sufi dunia. Kebanyakan orang mengetahui tentang semua kehidupannya, berasal dari buku yang berjudul Asrar at-Tauhid, atau Misteri Penyatuan. Karya ini ditulis oleh cucunya yang bernama Muhammad Ibnu Monayar, 130 tahun setelah beliau wafat. Buku ini merupakan buku yang sangat penting bagi kaum sufi, yang merupakan sebuah catatan kehidupan dari Abu Said al-Khair, dalam bentuk bahasa Persia. Ketika beliau masih hidup, beliau sangat terkenal ke seluruh dunia Islam, bahkan sampai ke negara Spanyol. Beliau merupakan penulis puisi sufi pertama, yang menggunakan bahasa cinta, sebuah cara untuk mengekspresikan dan menjadi sebuah bentuk rasa cinta, yang bisa menerangi mistisme hati. Beliau menjadi peran penting dalam landasan puisi Persia, yang sangat dikagumi di masanya. Abu Said dilahirkan di desa Mihne, bagian wilayah Khorasan Besar, sekarang wilayahnya terletak di Mihne, di Provinsi Ahal. Ayahnya merupakan seorang dokter yang sangat menyukai ilmu tasawuf. Kemudian beliau pernah tinggal di Nisapur, dan kembali lagi ke Meyaneh. Beliau berguru kepada para ulama sufi, dan mempelajari ilmu jurisprudensi dan hadis sangat lama, sampai bertahun-tahun di Marv dan Sarakes. Mistisismenya adalah salah satu contoh khas ajaran tasawuf Khorasani. Beliau mendalami dan menggali esensi ajaran para sufi zaman terdahulu, dan meringkas dalam bentuk sederhana, supaya bisa dipahami oleh semua orang, dan arti yang mendalam tanpa menggunakan bahasa filsafat. Beliau begitu menghormati para sufi terdahulu, seperti Bayazid al-Bustami dan Halaj, ditambah lagi dalam Asrar al-Tawhid, Tazkiratul Auliya dan Nurul Ulum. Menerangkan secara tertulis, Abu Said mendatangi Syekh Abul Hasan Horokoni, yang begitu mempengaruhi diri dan jiwa beliau. Abu Said melaksanakan latihan yang begitu berat, dengan berkholwat selama 7 tahun, di tanah yang sangat gersang. Dalam kesehariannya, beliau hanya memakan makanan seadanya, sampai beliau hanya memakan rumput liar. Banyak orang yang menganggapnya sudah gila, dan pernah juga beliau hanya bergelantungan, di sebuah sumur yang begitu gelap, untuk menghatam Al-Quran sampai berkali-kali. Sehingga di mana beliau mendapatkan pencerahan, dan kembali hidup normal seperti masyarakat biasa. Sehingga pada satu waktu, ada orang yang bertanya kepada beliau dengan mengatakan, Tuan Syekh, bagaimana rasa rumput yang dulu Syekh makan, dibanding dengan memakan semangka ini? Bagaimana cara kamu memaknai waktu yang kamu alami? Apabila kamu bisa merasakan aroma waktu kehidupan dengan sebenarnya. Rumput akan lebih nikmat dari semangka yang kau genggam. Sungguh dalam, apa yang diucapkan Abu Said kepada orang tersebut, bahwa bagaimana kita merasakan waktu yang kita alami, entah dahulu sekarang atau besok. Yang menjadikan semua kenikmatan adalah, ketika kita menghargai hidup dan waktu. Abu Said menerapkan ajaran ilmu dan cinta kasih, yaitu mempelajari semua ilmu dan terus belajar untuk menolong orang lain, sehingga banyak memberi kemudahan kepada semua orang. Maka dari itu Abu Said terus berhubungan dengan masyarakat, dengan menghabiskan waktunya, mengajar ke berbagai wilayah sampai ke wilayah Nishabur. Semua masyarakat selalu menunggu majelis ilmunya, karena ceramah beliau sangat mudah dipahami dengan ide-idenya yang cemerlang. Sehingga Abu Said menyediakan ruang majelis khusus perempuan. Ketika itu istri tokoh Sufi Abul Qasim Al-Kushairi, yang bernama Siti Fatimah Ad-Dakok, sering menghadiri majelis beliau. Abu Said juga sering menyebarkan ilmu agama Islam, di tempat-tempat yang sering menjadi kontroversi, seperti di gereja yang menjadi polemik para tokoh Sufi di masanya. Namun semua yang dilakukan Abu Said tetap banyak diminati oleh para pencari ilmu, karena cara mengajarnya sangat inovatif, dengan syair-syair indahnya, yang disukai para pencari ilmu di masanya. Sehingga dibuatlah buku, yang berjudul Asrar at-Tauhid. Salah satu dari kehebatan dari Abu Said, dalam keilmuan di masa itu yaitu, ketika Abu Said memaknai arti dari karomah, yang menjadi perbincangan muridnya pada waktu itu. Ketika itu, ada muridnya yang sedang memperbincangkan salah satu karomah, dari seseorang yang mengatakan, bahwa si fulan bisa terbang,
berjalan di atas air, dan juga bisa berada di dua tempat secara sekaligus. Abu Said mendengarkan apa yang diperbincangkan para muridnya itu, kemudian Abu Said mengatakan, Itu biasa, ular bisa berjalan di atas air, burung bisa terbang. Dan setan pun bisa ada dalam hati manusia. Karomah yang sejati adalah seseorang yang bisa khidmat kepada semua umat. Selalu hadir membantu kepada siapa saja yang sedang kesusahan. Dan membutuhkan pertolongannya. Ada juga kisah yang populer dari Abu Said, yang membuat semua orang kagum dengan beliau. Ketika itu ada seorang ustadz muda yang ingin berguru kepada Abu Said. Rumah Abu Said berada di tengah-tengah gurun pasir. Sesampainya ustadz muda di rumah Abu Said, kebetulan Abu Said sedang mengaji dengan membaca Al-Fatihah. Namun ustadz muda itu terkejut, karena ustadz muda itu mendengar makroj bacaan Al-Quran, yang dibaca Abu Said tidak fasih. Ustadz muda itu pun bergumam dalam hatinya, dengan mengatakan, benarkah dia seorang sufi dan ahli ilmu yang terkenal, sedangkan membaca Al-Fatihah saja tidak fasih, mana mungkin aku berguru kepadanya, ucap ustadz muda itu. Yang akhirnya, ustadz muda itu tidak jadi untuk berguru kepada Abu Said, dan kemudian meninggalkan rumahnya. Setelah ustadz muda itu keluar dari rumahnya, tanpa mengatakan apapun, tidak disangka ustadz muda itu dihadang oleh 2 ekor singa gurun yang ganas. Dengan auman singa itu, menandakan bahwa ustadz muda itu tidak akan selamat dari mautnya. Sehingga ustadz muda itu ketakutan dan mencoba menghindar, tapi di belakangnya singa satunya lagi menghadangnya, sehingga ustadz itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia ketakutan dan kebingungan, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Yang akhirnya ustadz muda itu berteriak minta tolong karena ketakutan. Mendengar teriakan ustadz muda itu, maka Abu Said keluar dari majelisnya, kemudian beliau menatap kedua singa padang pasir, yang sedang mengepung ustadz muda itu. Abu Yazid kemudian berkata kepada 2 ekor singa, yang sedang amarah itu dengan mengatakan, Wahai singa, aku sudah mengatakan kepada kalian. Jangan mengganggu semua tamu-tamuku. Kemudian singa itu yang tadinya ingin menerkam ustadz muda, berubah menjadi jinak, dan bersimpuh di hadapan Abu Said. Abu Said langsung mengelus-ngelus kedua singa itu, dan menyuruhnya untuk meninggalkan rumahnya. Setelah singa padang pasir itu pergi dari wilayah Abu Said, ustadz muda itu tertegun dan merasa keheranan. Dengan mengatakan, Tuan Syekh Abu Said, kenapa 2 singa itu bisa tunduk kepada Syekh? Wahai anak muda, bertahun-tahun aku sibuk membenahi dan menata hatiku. Sehingga aku lupa untuk berburuk sangka kepada orang lain. Sekuat tenaga, aku terus mencoba menaklukkan hatiku. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menaklukkan alam semesta untukku. Itulah alasan kenapa semua hewan buas di padang pasir ini tunduk kepadaku. kemudian ustadz muda itu tertunduk malu, setelah apa yang dikatakan Abu Said kepadanya. Kemudian Abu Said mengatakan, Tahukah anak muda, apa yang kurang darimu? tidak wahai guruku, ucap ustadz muda itu. Wahai anak muda, engkau hanya sibuk menilai dari lahiriahnya saja. Dan lupa akan hatimu, sehingga kamu takut dengan semesta ini. Menangislah ustadz muda itu, sehingga dia mengurungkan niatnya, untuk meninggalkan Abu Said, dan mengukuhkan hatinya kembali, untuk berguru kepada Abu Said. Sekian, wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.